Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini hasil pekerjaan saya. Ya mungkin ini untuk list L.H-nya saya cuman ngubah nambah sini addressnya. Saya selain next saya nambah pref. Terus untuk makronya saya juga ngubah ini, saya ngupin dari next cuman saya ubah. Jadi kalau saya nulis pref p itu sistemnya akan menganggap p tanda panah ke pref. Dan ini untuk maksudnya kalau saya nulis pref p jadi itu dianggap sistemnya itu dianggap di kode itu dianggap saya nulis kayak gini. Oke, masuk ke di alokasi bedanya ini aja ya. Selain mengubah nextnya ke nil, saya juga nambah prefnya itu saya juga isi nil. Masuk ke kode, saya masuk di create list. Di create list ini buat list kosong, dimana list itu kan isinya first. Saya kan buatnya first sama list linked list yang ada first sama lastnya. Jadi first dari elemen pertama dari list L saya isi nil, elemen terakhir dari list L sama dengan nil atau 0 ya. Sini sudah saya define juga kalau nil itu sama dengan 0. Oke, terus ada boolean list empty. Di sini cuman mencek kalau listnya ini kosong atau enggak. Kalau kosong isinya true, kembaliannya true, kalau enggak isinya false. Nah, di sini kita sepakati kalau firstnya dari listnya itu sama dengan nil, berarti kita anggap listnya itu kosong. Terus ada prosedur insert first, fungsi insert first. Nah, di sini ada parameter bintang L, list bintang L sama address P. Jadi di sini berarti bintang L butuh parameter sebuah pointer, sama ini butuh parameter yang sebuah address P. Oke, address P ini elemen yang akan ditambahkan ya. Nah, sebelum masuk di sini kita masuk ke ini aja, ke insert first. Nah, insert first ini fungsinya ini aja, cuman ngubah kan kita biasanya kan cuman nambah angka. Misalnya saya mau nambah misalnya elemennya kosong, saya mau nambah satu elemen itu saya mau nambah elemennya, saya isi infonya itu 1, value-nya 1, 2. Jadi supaya kita enak cuman ngisi value-nya aja. Jadi saya buat insert first untuk ngubah x-nya ini ke address dulu. Jadi saya alokasikan di memori sebuah address yang isinya x. Baru di bawahnya tetap memakai fungsi insert first juga. Oke, masuk di kodenya. Jadi maksudnya next P sama dengan first bintang L ini, maksudnya saya utak-atik dulu yang ingin saya ubah. Saya perlu nyambungkan P ini ke list kita. Misalnya saya coba gambarkan tuliskan. Anggap kita punya 3 elemen. Misalnya saya inginkan saya mau nambahnya insert first, berarti saya nambah di paling depan ini. Saya nambahnya di 1, di depan 1, sebelum 1. Nah, sebelum saya nambahkan, misalnya saya mau nambahkan si 0. Sebelum saya nambahkan 0 ke dalam sini, saya perlu ubah dulu next sama nextnya 0 ini untuk tersambung ke 1. Jadi perlu saya ubah 0 ini saya sambungkan ke 1. Nah, untuk menyambungkan ini kodenya seperti ini. Next dari P atau next dari elemen baru saya isi first dari bintang L. Nah, first dari bintang L sekarang kan 1. Jadi untuk menyambungkan 0 ke 1 itu kayak gitu. 0 ke 1. Oke, terus lanjut. Nah, ini jika terus ada kasus kalau listnya kosong. Nah, kenapa saya buat gini? Jadi gini, insert first itu kan bisa jadi keadaannya
listnya kosong kayak gini. Nah, kalau kosong kan otomatis selain kita ngubah first, kita juga ngubah lastnya. Karena karena kesepakatannya kalau elemennya satu, misalnya satu, ini firstnya harus ngarah ke satu, lastnya juga ngarah ke satu. Makanya saya buat jika listnya kosong, maka lastnya saya isikan sama dengan elemen baru atau P. Nah kalau enggak, ini kan keadaannya pasti beda. Misalnya gini. Nah, saya ingin nambahkan 0 di dalam sini. Berarti kan kita kan sekarang karena ini sudah punya pref, otomatis kalau pertama kali itu kan satu, ini otomatis prefnya itu sama dengan 0 karena dia di sebelah kirinya udah nggak ada. Nah karena kita nambahkan 0 di dalamnya, tambahkan 0 di sini, otomatis si satu ini prefnya harus diubah menunjuk ke 0. Nah makanya di sini saya buatnya gini, previous dari first bintang L. Nah sekarang kan first bintang L itu 1, previous dari 1, saya buat menunjuk ke elemen baru atau P. Ini elemen baru P. Oke, jadi satunya sudah nunjuk ke 0 atau prefnya sudah ke 0. Nah baru kita menambahkan langsung ke listnya, si elemen baru saya tambahkan langsung ke listnya dengan mengubah first dari bintang L. Jadi mengubah bukan lagi satu lagi, untuk elemen pertama saya ubah ke 0, bukan ke satu lagi. Jadi elemen pertamanya nunjuk, firstnya ini nunjuk ke 0, bukan ke satu lagi. Oke. Nah terus lanjut ke insert last. Insert last juga parameternya list bintang L sama address P. Dimana ya sama, saya buatnya hampir sama-sama insert first. Saya buat dua, satunya insert fill last. Ini untuk gunanya untuk mengalokasi address yang infonya yang value-nya X. Cuman itu sih. Fungsi utamanya tetap di insert last. Nah di sini dicek listnya itu kosong atau enggak. Kalau kosong berarti kan kita pakai insert first aja karena kosong, karena sifatnya sama aja sama insert first. Nah kalau enggak baru kita buat fungsinya agak beda. Nah kalau enggak kosong berarti kan kita perlu yang perlu kita ubah itu kan mungkin lastnya kita perlu ubah. Nah mungkin lastnya kita perlu ubah. Terus ini next dari elemen terakhir sekarang. Jadi misalnya kita mulai dari sini dulu. Sebelum mengubah list kita langsung, kita perlu utak-atik elemen barunya dulu. Jadi elemen barunya itu kan sekarang kan keadaannya prefnya masih 0. Nah karena dia nambah di sini, jadi kan misalnya 1, 2, 3. Nah misalnya kita mau nambah di sini, kita mau nambah 4 misalnya di sini. Nah si 4 ini kan belum masuk di sini, kita perlu ubah pref 4 ini untuk nunjuk ke 3. Nah, untuk itu kita buat kode yang seperti di bawah. Misalnya saya mau masukkan si 4 ini ke dalam sini, kelasnya ya. Jadi pref dari 4 atau pref dari P elemen baru itu saya isikan, itu saya tunjuk buat nunjuk ke 3. Nah 3 ini kan kita ketahui kalau sekarang last dari bintang L ini masih 3. Jadi pref dari 4 atau pref dari P sama dengan last dari dari bintang L. Nah terus setelah mengubah prefnya, nah si 3 ini juga nextnya masih 0 karena dia elemen terakhir. Nah berarti kita perlu mengubah next dari 3 untuk menunjuk ke 4. Dari next dari, nah kan lastnya masih 3, next dari last bintang L saya buat menunjuk ke elemen baru. Nah setelah itu karena sudah selesai semua syaratnya, sudah kita sambungkan 4 ini dengan elemen yang sudah ada. Nah saya ubah lastnya atau elemen terakhirnya kan masih 3 karena
kita perlu nambahkan 4, berarti saya ubah lasnya untuk menunjuk ke 4, lasnya jadi sekarang 4 gitu. Las dari bintang L saya tunjukkan ke elemen baru. Terus nah kita lanjut ke insert apa ini, nah setelah insert kita lanjut ke del misalnya, ke del first. Nah saya agak bingung ya memecahnya, jadi saya buat satu fungsi aja del first. Nah di sini parameternya kita butuh listnya, tentu saja listnya dengan pointer atau kita butuh pointer, kita butuh list bintang L atau pointer L supaya kita bisa mengubah listnya. Terus ini sebenarnya gunanya cuman hasil delete-nya. Jadi yang di delete nanti akan dikembalikan sebuah info type atau integer. Jadi misalnya saya mau mengubah elemen kedua, jadi elemen kedua itu isinya apa sih, ternyata isinya 10, nah, jadi kembaliannya nanti 10 begitu. Maksudnya gini kalau kan saya mengubah menghapus elemen pertama, misalnya elemen pertama isinya 2, misalnya isinya angka 2, betul-betul 2, jadi akan kembaliannya nanti 2. Nah masuk ke kodenya, di sini saya cek dulu listnya itu kosong atau enggak, karena beda kasusnya. Kalau enggak kosong kan si datanya ini sendiri harusnya isinya 0, jadi saya karena info type jadi saya defaultnya 0 ya. Mungkin ini bisa diubah nanti karena mungkin agak susah kalau kita misalnya mau nambah value 0 di listnya, jadi kan akan bahaya nantinya, tapi ini untuk sementara. Terus kalau nggak kosong kita masuk ke blok ini atau else. Nah di sini saya simpan dulu yang mau saya hapus, jadi kan ya saya anggap namanya result lah. Result kan karena kita mau mendelete elemen pertama, jadi result ini sama dengan elemen pertama atau first dari bintang L. Nah terus first dari bintang L itu akan kita ubah first. Nah kan sekarang firstnya ini masih yang dulu. Nah sedangkan kita mau hapus firstnya ini, misalnya kita anggap ini elemen pertama, firstnya elemen kita yakini first ini elemen pertama. Jadi elemen pertamanya atau firstnya saya ubah ke next dari result. Jadi first dari L ini kan punya nextnya itu menunjuk ke elemen kedua. Nah elemen kedua itu adalah next dari first L. First L ini kan sudah saya ubah ke result, dari next dari result. Berarti elemen pertamanya saya ubah ke menunjuk ke elemen kedua. Otomatis listnya sudah berubah. Jadi maksudnya elemen pertamanya itu sudah pasti hilang, sudah pasti hilang di listnya karena sudah kita arahkan langsung. Nah terus supaya ini ada kasus-kasusnya juga, misalnya gini, setelah dihapus itu kan keadaannya beda-beda ya. Bisa jadi keadaannya listnya jadi kosong, atau listnya ya tetap misalnya tetap lebih dari 1 atau tetap lebih dari sama dengan 1. Nah di sini kita mencek kalau listnya itu tidak kosong, kan ini tidak kosong, berarti kan listnya isinya ada. Kalau listnya ada, itu kita perlu ngubah previous dari, kan kita sudah ubah firstnya itu sudah jadi elemen kedua. Nah sedangkan previous dari elemen kedua itu pasti masih nunjuk ke elemen pertama yang dulu. Jadi perlu kita ubah first pref-nya itu kita ubah ke nil. Jadi enggak tersambung lagi yang elemen kedua dengan
elemen pertama yang dulu. Nah kalau kosong kita berarti kita nggak perlu ngubah prefnya karena ya hilang kan, datanya hilang karena setelah dihapus ternyata listnya jadi kosong. Berarti kan misalnya kita anggap listnya itu isinya cuma satu elemen, nah terus kita hapus, berarti listnya itu jadi kosong, berarti lastnya itu juga jadi nol karena ya kan nggak mungkin ada lastnya, ternyata listnya kosong. Nah, setelah itu dilakukan baru kita utak-atik si resultnya, jadi supaya si yang dihapus tadi nggak nyambung lagi ke list yang baru. Jadi next dari resultnya saya ubah jadi nol, refnya juga saya ubah ke nol. Nah terus saya ini untuk data kembaliannya, jadi bintang X saya isikan info dari result. Nah baru saya dialokasi untuk hasilnya tadi supaya hilang dari memori. Oke, lanjut ke Delphilas. Delphilas juga sama, saya juga butuh 2 parameter, satunya listnya sama pointer ke apa ya, yang untuk menyimpan data kembaliannya atau data yang info dari sebuah elemen yang sudah dihapus. Nah di sini dicek apakah listnya kosong. Kalau kosong saya ngisi bintang X sama dengan 0, jadi ya kita anggap aja ya kalau listnya kosong berarti hasil kembalinya 0, kita anggap aja gitu. Terus kalau enggak kosong, masuk ke sini. Ini resultnya saya yang mau dihapus saya simpan dulu supaya untuk kembalian nantinya. Karena kita mau menghapus elemen terakhir, berarti kita perlu ngambil elemen terakhir dari list atau last, bisa ditulis last bintang L. Nah last bintang L ini perlu kita hilangkan last ini kan last yang dulu, perlu kita hilangkan dari list yang sudah kita buat. Nah cara menghilangkannya saya ubah aja langsung last dari bintang L nya, jadi lastnya saya ubah ke previous dari result. Nah result ini kan last yang terakhir, previous dari result atau previous dari last itu kan elemen sebelum terakhir. Nah jadi lastnya ini saya ubah ke elemen sebelum terakhir. Nah supaya elemen terakhir yang dulu itu hilang, jadi nggak ke elemen terakhirnya itu jadi elemen sebelum terakhir itu. Nah terus setelah penghapusan, setelah dihilangkan, saya perlu mencek apakah setelah dihapus ini listnya itu jadi kosong atau enggak. Nah kalau nggak kosong, ternyata setelah dihapus itu nggak kosong, berarti saya perlu ngubah sesuatu itu. Saya perlu ngubah next dari elemen terakhir yang sekarang yang sudah diubah. Kan elemen terakhirnya sekarang elemen sebelum terakhir. Nah dari next dari elemen sebelum terakhir saya perlu ubah ke nil supaya nggak nyambung lagi ke elemen terakhir yang dulu. Oke, kalau kosong berarti kita nggak perlu ngubah itu, kita langsung ngubah ini aja. Kita langsung ngubah berarti kan kalau elemennya kosong kan berarti tentunya berarti kan listnya jadi kosong setelah dihapus, berarti kita perlu ngubah first elemen pertamanya jadi nil supaya tetap supaya fungsi empty list itu tetap berjalan. Karena kalau kosong kan kita perlu ubah firstnya jadi nil. Terus lanjut, nah baru setelah resultnya sudah listnya itu sudah berubah kan, jadi listnya itu sudah hilang satu di bagian terakhir, dan lastnya itu nunjuk ke elemen sebelum elemen terakhir.
Nah, jadi yang elemen terakhir yang sudah kita simpan di result tadi, kita reset dulu supaya nggak nyambung lagi. Kita ubah nextnya ke nil, terus elemen prefnya ke nil. Nah, terus kita ambil untuk data kembaliannya, kita simpan ke bintang X. Saya ambil info dari result, terus saya dialokasi. Oke, ini search untuk bantuan untuk insert after sama del after nanti ya, tidak usah saya jelaskan karena mungkin akan memakan waktu. Terus insert v after. Nah, untuk insert v after ini saya juga buat dua ini. Saya buat insert afternya sama insert v after. Nah, untuk insert v after juga ya fungsinya cuman untuk mengubah info type x ke sebuah address yang value-nya x. Nah, di sini parameternya ada listnya, terus ada ada elemen barunya yang akan ditambah, terus ada prekursor. Nah, prek ini gunanya cuman untuk jadi prekursor address prek ini maksudnya kan, jadi insert after itu kan nambah elemen setelah elemen apa. Nah, jadi setelah elemen prek ini lokasi setelah prek adalah lokasi kita nambah elemen baru itu. Terus setelah ngubah ini kita alokasikan, kita simpan ke P, terus saya cek dulu listnya ini kosong atau enggak, karena kalau kosong kita bisa gunain fungsi insert first. Nah, terus ada elsif lagi. Nah, di sini mencek kalau prek-nya ini elemen terakhir sebenarnya gitu sih. Next dari prek itu sama dengan nil kan, elemen terakhir itu pasti next-nya itu nil. Jadi saya cek kalau next dari prek itu nil, ya kita perlu pakai insert last saja, karena insert setelah elemen terakhir ya kan juga insert last sama ya, insert last. Nah, kalau enggak kedua-duanya dari di atas itu, kita langsung pakai fungsi insert after. Nah, insert afternya sudah saya buat di sini. Nah, insert after ini kita utak-atik dulu elemen yang akan ditambahkan. Saya perlu ubah next dari P, saya sambungkan dengan next dari prek. Jadi gini ya, mungkin saya gambarkan. Misalnya ada 1, 2, sama 3, ada 3 elemen. Nah, terus saya mau nambah sebuah elemen di tengah-tengah 1 sama 2. Saya perlu nambah, misalnya saya anggap 10 misalnya. Nah, untuk ini masuk ke untuk 10 ini masuk ke dalam sini, kita perlu menyiapkan 10 ini supaya ada keterkaitan dengan 2 sama 1. Nah, jadi next dari kita anggap next dari 10 itu saya hubungkan dengan 2 gitu. Nah, 2 ini apa sih? 2 ini kan next dari 1. Nah, sedangkan sekarang kan prek-nya 1. Nah, next dari 1 atau next dari prek itu kan 2. Nah, makanya untuk nambah datanya di sini kita perlu nyambungkan next dari 10 ini untuk nyambung ke 2. Terus di bawahnya ini pref. Nah, sama ya. Ini kita nyambungkan ini. 10 ini kita nyambungkan ke 1. 10 perlu kita nyambungkan ke sini. Prefnya dari elemen baru ini perlu kita nyambungkan ke elemen prek-nya. Jadi kan pref dari P, pref dari elemen baru kita sambungkan ke sebelumnya atau yang prek-nya. Lanjut, terus pref elemen sebelum next prek. Nah, next prek ini kan masih ini ya. Next dari prek ini kan masih 2. Next dari 1 kan prek-nya 1. Next dari 1 ini kan masih 2. Nah, berarti kita perlu ngubah
next dari 1 ini kita perlu ubah ke 10 supaya bisa diletakkan di sini si 10 itu di setelah 1. Makanya previous enggak maksudnya gini, tunggu gini si 2 ini kan previousnya masih nunjuk ke 1. Nah berarti kita perlu ubah previousnya nunjuk ke 10 ke elemen baru. Nah untuk mencapai 2 atau ya 2 itu kita perlu gunain ini previous dari next break. Nah next break ini kan 2, saat next dari 1 atau break itu 2. Jadi 2 ini kita ganti previousnya supaya nunjuk ke 10. Nah jadi previous dari next break atau previous dari 2 atau previous dari next nya 1 kita ubah ke elemen baru. Jadi otomatis si 2 ini nyambung juga ke 10 itu, nyambung juga ke 10. Nah di bawahnya tentu saja setelah itu nyambung ya si 1 ini juga harus nyambung ke 10, nextnya harus nyambung ke 10. Nah di sini untuk kodenya kita taruh di sini. Next dari prek-nya saya ubah ke P. Nah kan prek ini kan masih sama dengan 1 ya, prek ini 1. Next dari prek saya tunjuk ke elemen baru yaitu 10. Oke mungkin sampai situ. Terus nah mungkin kita bisa coba ya, kita coba apakah fungsinya jalan atau enggak. Kita coba insert first dulu, insert first. Kita nih kita compile, kita run. Ya tunggu, ini ada tadi perlu dihapus dulu. Oke, 1 benar ya, tambah 1 ya. Nah kalau saya nambah insert first lagi berarti kan susunannya jadi mungkin kayak gini kan, ini 2 ini 3. Nah, jadi kalau hasilnya nanti 3 ada 1 terus di depannya kita nambah 2 terus depannya nambah 3, berarti susunannya di 3 2 1 ya, yang di depannya. Nah 3 2 1. Terus kita coba lastnya, supaya tersusun urut, karena kan nambah terakhir. Jadi setiap nambah misalnya nambah 1 terus di ujungnya kita nambah 2 lagi, ujungnya kita nambah 3 lagi. Oke. Jadi kalau di print all, nah nih kita coba delete nya, jelas dari listnya kita enggak. Nah, kita buat pautas, kita coba nyimpan hasilnya di ini ya, di info tab hasil di atas. Oh enggak salah, di sini. Compile jelas address, tunggu ya, kayaknya ada Delvilas. File run, oke. Hilang kan yang bagian 3-nya, jadi berhasil. Nah, kalau mau kita tampilkan hasil yang dihapus tadi supaya terlihat, kita buat handle-nya 2. Oke, nah 3 kan, jadi setelah terhapus datanya bisa diambil. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.